Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya kali ini reading zodiak Gemini tanggal 17 sampai 23 September 2025. Ini general reading buat untuk semua orang besar sangat yang pengen personal reading. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah video. General reading jangan ditentang, energinya bisa vice versa, tergantung bagaimana kamu yang merasa. Kita lihat energinya dulu ya. Gemini ya, Page of Pentacles, the Tower, the Lovers, Three of Swords, Eight of Pentacles, the Wheel, Justice, Queen of Swords. Gemini, kamu lagi belajar untuk melakukan suatu perubahan dalam hidupmu, mungkin dalam hal finansial atau karir ya. Kamu pengen punya karir yang lebih baik mungkin atau semacamnya, atau lagi terjun ke sana ya, ke dunia karir mungkin. Sini ada hal-hal yang memang kamu perlu pertimbangkan, mana yang lebih perlu diprioritaskan terlebih dahulu ya, mana yang perlu di cut dulu atau semacamnya dalam hidupmu. Di sini juga mungkin kamu belajar untuk lebih transparan atau jujur sama dirimu, atau lebih berani mengatakan apa yang kamu pikirkan, lebih tahu apa yang kamu mau atau semacamnya. Queen of Cups, King of Pentacles, Five of Wands. Beberapa dari kalian mungkin ada seseorang yang kamu sangat cintai, kamu pedulikan, tapi hubungan kalian kandas karena sering konflik atau ketidakseimbangan dalam hubungan ya. Tapi sebenarnya ada pelajaran di balik itu jika kamu bisa memetik pelajaran. Ya, intinya sepertinya ada hubungan yang memang harus berakhir. Kalau bukan tentang hubungan, mungkin ada situasi dalam hidupmu yang dimana dulunya sangat kamu pedulikan. Ya, tapi di sini mulai berhenti untuk kamu pedulikan ya, karena mungkin sudah tidak penting lagi atau semacamnya. Ada kekecewaan juga di sini. Mungkin kamu lagi drop dalam hal finansial ya. Mungkin ada hal yang kamu rencanakan gagal atau semacamnya di sini. Atau bisa juga tentang hubungan, mungkin ada perceraian. Kalau bukan perceraian ya putus ya. The Emperor. Saya lihat kamu mencintai seseorang yang sepertinya memang belum mencintai seseorang yang sepertinya sulit untuk dipercaya di sini. Kamu sayang banget sama orang tersebut, cinta banget sama dia. Bahkan kamu yang sepertinya banyak berjuang untuk hubungan tersebut ya. Tapi orang ini sulit untuk dipercaya. Bahkan hanya mengambil keuntungan darimu. The Lovers, Three of Wands, Six of Swords. Ada hal yang membuatmu patah hati ya. Mungkin kamu selama ini sudah menanti dia, mengharapkan dia berapa perubahan dalam hubungan ini, tapi ternyata harus kamu lepaskan ya. Ada pengkhianatan, mungkin ada kekecewaan, patah hati sepertinya kamunya lagi patah hati banget di sini. Atau ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan juga. Bisa tentang asmara atau hal yang selama ini kamu nantikan tapi ternyata tidak sesuai harapan. Mungkin di sini ada situasi di mana kamu masih belum terlalu percaya sama apa yang kamu lakukan, maksudnya masih ragu
dengan apa yang kamu kerjakan. Kamu merasa ada yang perlu lebih kamu tingkatkan di sini ya. Atau kamu merasa masih meragukan kemampuanmu sehingga kamu merasa kamu perlu lebih mencari pengetahuan tentang apa yang sedang kamu kerjakan atau lakukan. Intinya meningkatkan keahlian ya di sini. Kamu sadar kamu perlu meningkatkan keahlian. Three of Pentacles, the Devil, Seven of Wands, the Empress, Two of Swords, Lovers, Seven of Cups, Five of Cups, Five of Swords. Oke, di sini saya lihat, mungkin kamu akan jatuh cinta atau jadian sama orang baru di sini ya, atau teman kerjamu, atau orang yang kamu fokuskan ini teman kerja ya. Sepertinya hubungan pekerjaanmu cukup baik dengan teman kerjamu, tapi di sini ada situasi di mana kamu merasa ada kesalahan dalam dirimu atau hal yang kamu lakukan ya. Tapi saya lihat kamu di sini pesannya untuk belajar dari kesalahan ya. Mungkin selama ini kamu kurang memprioritaskan hal yang memang lebih penting untuk diprioritaskan. Mungkin kamu terlalu peduli sama hal yang mungkin kurang penting ya dalam kerjaanmu atau dalam hubungan. Mungkin dalam asmara kamu melihat seseorang itu bukan berdasarkan karakternya, tapi hanya berdasarkan perasaanmu. Kalau kamu cinta dan suka banget sama dia. Ace of Pentacles. Ya, kemungkinan hubungan toksik di sini, atau di sini mungkin ada hal yang kamu nantikan. Ada hal yang membuatmu gelisah, mungkin bisa tentang keuangan juga atau karir yang membuatmu sepertinya tertekan ya. Atau kamu punya kebiasaan yang sulit untuk kamu lepaskan. Padahal kamu di sini sudah berjuang untuk keluar dari kebiasaan buruk tersebut, tapi sepertinya masih belum di sini, masih sering gagal mungkin ya. Sini juga mungkin kamu kecanduan ngepoin hal yang mungkin tidak memberikan manfaat untukmu. Six of Pentacles, Ace of Cups, Strength. Ada keberhasilan di sini ya, keberhasilan. Di sini ada situasi di mana kamu tidak ingin diganggu ya, kamu pengen jaga jarak, atau situasi di mana kamu pengen menghindar atau jaga jarak dan tidak ingin terlalu peduli apa yang orang lain pikirkan. Kamu pengen, intinya agak membatasi diri lah di sini. Kamu pengen punya pemikiranmu sendiri, dan kamu pengen apa ya? Kamu tidak ingin terpengaruh oleh hal yang di luar ya, orang-orang yang mungkin membuatmu merasa lemah atau semacamnya. Ace of Swords, The High Priestess. Ada tantangan juga dalam hidupmu ya di sini. Apa ini? Ada situasi di mana kamu mungkin lagi tidak ingin ngobrol sama orang, atau lagi pengen jaga jarak, membatasi diri. Kamu lagi pengen fokus ke dirimu sendiri di sini, merawat dirimu atau semacamnya.
Mungkin kamu sadar selama ini kamu terlalu memprioritaskan pemikiran orang lain dibandingkan pemikiranmu sendiri, atau pendapat orang lain dibandingkan pendapatmu sendiri. Sini ada seseorang yang kamu sukai tapi kamu ragu ya. Mungkin orang baru dan orangnya cukup inspiratif dan membuatmu bersemangat, tapi kamu masih ragu dengan orang ini ya. Atau masih kamu belum memutuskan maunya kemana bersama orang ini. Temperance di Emperor. Ada situasi dimana mungkin kamu seorang leader atau apalah, ketua yang atau semacamnya. Mungkin akan ada hal yang menuntut kesabaran dan ketegasan di sini. Ada hal yang memang perlu kamu putuskan, untuk ada keputusan yang mesti diambil di sini. Ini juga tentang komunikasi ya. Jika kamu seorang leader atau intinya perlu ada transparan, komunikasi yang jelas di sini, pengetahuan yang cukup memadai juga. Karena selama ini kamu mungkin kurang transparan ya, atau kurang jujur, atau tidak mengatakan apa yang perlu kamu katakan. Kamu terlalu membatasi diri mungkin. Atau bisa juga ini tentang mungkin kamu merasa selama ini terlalu belak-belakan ya. Dan di sini kamu mulai sadar kamu perlu jaga energimu untuk tidak mengatakan hal yang mungkin hanya menguras energimu. Mungkin kamu sering memberikan penjelasan sama orang yang mungkin belum tentu mau mendengarkan penjelasanmu, atau sulit untuk dikasih tahu ya. Oke, kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. Page of Swords, the Empress, Magician, Wheel of Fortune, King of Cups, Four of Swords, Ten of Swords, King of Wands. Ini apa ini? Ada yang merasa kelelahan ya menghadapimu. Mungkin ada hal yang dia rasa kamu berkhianat. Dan awalnya dia sangat tertarik sama kamu, tapi di sini dia mulai tidak yakin ya kalau dia benar-benar pengen meneruskan hubungan atau ketertarikannya sama kamu. Orang yang kamu fokuskan ini mungkin lagi punya banyak masalah ya. Dia perlu istirahat di sini. Dia terlalu overthinking atau curigaan orangnya. Queen of Wands, Ten of Cups. Di sini ada seseorang yang sepertinya pengen kamu ya. Dia merasa terpenuhi, dia merasa bahagia ketika di sisimu, tapi orangnya masih dipendam ini perasaan. Ya, pada seseorang yang berharap kamu adalah pasangan hidupnya atau semacamnya. Dia sepertinya cinta banget sama kamu ya.
Atau jika pun kamu sudah jadian, ini kemungkinan pasanganmu yang sangat mencintaimu, ya, walaupun dia kadang kurang ekspresif ya, tapi dia cinta banget sama kamu di sini. Dia merasa bahagia ketika bersamamu. Prince of Pentacles, the Emperor, Princess of Cups. Kamu memanifestasikan, oke, kamu sepertinya lagi belajar di sini, lagi suka belajar hal baru atau lagi fokus meningkatkan keahlian juga di sini ya. Kamu pengen ahli di bidangnya, bidang yang kamu tekuni. Ya, kamu merasa kamu perlu banyak belajar di sini. Bukan, ya bisa kamu, atau ini kan energi dia ya. Intinya energinya bisa vice versa, bisa energi kamu, bisa energi dia. Tergantung bagaimana kamu yang merasa. Jika kamu merasa yang tadi resonate, ya mungkin memang untukmu. Ini seseorang yang pengen coba mendekat ya, pengen coba untuk lebih kenal lagi sama kamu, orang baru ini. Dia berusaha cari cara gimana untuk membuat kamu patuh mungkin sama dia, atau melirik dia. Tapi dia mulai merasa kelelahan di sini ya. Dia merasa berjuang sendiri sepertinya. Merasa diabaikan atau ada hal yang membuat dia tidak puas ya. Atau dia merasa dalam hubungan tersebut tidak ada pergerakan atau progres. Tapi dia belum bisa melepaskanmu di sini. Masih kamu yang dia inginkan. Agak ketergantungan juga di sini. Dia mau menantimu di sini. Dia merasa kamu berharga untuk dinantikan, tapi itu berdasarkan karena dia sulit untuk melepaskan ya. Intinya punya ketergantungan sama kamu. Cinta ya, dia merasa dia cinta banget sama kamu yang dia inginkan. Nah, dia tergila-gila banget sama kamu. Dia merasa orang ini bakalan drop banget kan hidupnya tanpamu ya. Makanya di sini dia kadang bersikap manipulatif untuk menarik perhatianmu. Dia berusaha sekali untuk membuatmu melihat dia, atau mempertahankan dia, atau mempertahankan hubungan. Six of Cups, Three of Wands. Ada mantan di sini ya. Mantan penasaran atau kepoin kamu di sini. Ya. Atau kamu akan bertemu dengan orang lama di sini ya. Reunian atau semacamnya. Atau kamunya yang mungkin ketika kamu lagi sendiri kamu teringat memori masa lalu. Dan itu sepertinya kamu jadi terbawa emosi atau perasaan ya terhadap memori tersebut. Oh, ini orang baru ya, orang yang kamu fokuskan. Ya, mantan ini, mantan kepoin kamu sepertinya di sini. Ya, mungkin beberapa dari mereka masih single mungkin ya. Atau jika pun punya pasangan, ya sepertinya diam-diam masih stalkingin kamu. Atau kepikiran atau penasaran kabar kamu sekarang gimana.
Ini apa ya? Ada yang sedang dinantikan di sini. Kayak ada seseorang yang sepertinya menantimu untuk cari dia. Dia menghindar berharap kamu cari dia. Ya. Karena ada situasi di mana dia merasa tidak diprioritaskan sehingga dia mencoba untuk berpaling, tapi berpalingnya itu berharap kamu cari dia. Atau bisa juga malah sebaliknya ya. Dia menjauh karena dia merasa tidak diprioritaskan, dihargai, sehingga dia memutuskan untuk lebih baik nunggu yang baru, kenalan dengan yang baru, atau menunggu orang yang memang juga suka sama dia. Tapi saya lihat dia masih cari kamu sih. Energinya kadang masih teringat kamu, sebenarnya masih punya perasaan sama kamu, walaupun dia masih belum terlalu yakin sepenuhnya ya. Tapi orang ini masih kembali. Ketika dia sangat merindukanmu, dia masih akan cari kamu. Six of Wands, the Fool. Ya, orangnya masih berusaha untuk menahan diri ya, walaupun dia konflik. Dia mencoba untuk terpesona sama yang lain. Coba untuk seolah-olah sudah move on atau fokus ke yang lain. Dia merasa hubungan ini banyak tantangannya ya, untuk bersatu sama kamu itu terlalu banyak tantangannya. Atau dia merasa kamu yang sepertinya jaga jarak darinya. Ya, dia merasa kesepian di sini. Dia merasa hubungan ini tidak akan ada perubahan ya. Dia jadi bertanya-tanya. Dia merasa dia mencintaimu, tapi dia merasa kamu jaga jarak ya dari dia. Atau bakalan ada situasi di mana walaupun dia sudah sangat mencintaimu, karena ada situasi akhirnya dia sadar dia perlu berhenti peduli sama kamu. Ya, karena ada waktu di mana akhirnya dia benar-benar mengangkat kamu dari hidupnya ya, karena merasa tidak dihargai atau ditolak atau semacamnya. Oke, kita lihat untuk inisial kamu dan orang-orang yang terkait. V, F, M, S, G, Z, B, E, U, W, D, I, Q, C, K, Y, O, P, X, N, R, T. Semuanya dengan penis kamu dan orang yang terkait. Taurus, Sagittarius, Aries, Taurus, Scorpio, Cancer, Taurus, Cancer, Virgo ya, Libra, Aquarius, Gemini, Cancer, Scorpio, Aquarius, Taurus, Virgo, Libra, Cancer, Scorpio, Libra, Cancer, Aries, Virgo, Libra, Capricorn, Scorpio, Libra, Virgo, Pisces, Sagittarius, Virgo, Capricorn. Oke, tolong energinya. Terima kasih, bye-bye.